tambah satu. Oke, selamat malam. Selamat datang di Ruang Banjar dengan slogan Buka Peluang. Oke, Hendro Purnomo. Dede Kusnandar. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Kumaha Dede? Sehat kabarnya? Sehat. Gimana untuk penonton Dede Kusnandar official Ruang Banjar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Amin. panjang umur, berkah rezeki, Amin. sehat selamat selamanya. Amin. Oke, mantap nih ya, diawali dengan doa gitu kan. Amin. Teman-teman perlu ketahui ini salah satu teman saya juga yang menurut saya kenapa saya undang teman-teman saya yang memang menurut saya yang saya undang ini salah satu sosok yang memang menginspirasi saya juga dalam istilahnya ya menjalani hidupnya, karirnya dan sebagainya, baik itu dalam berwirausaha ataupun dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Ya, saya selalu belajar dari teman-teman saya itu, kok mereka bisa gitu. Karena saya tahu background mereka awalnya seperti apa. Seperti itu, makanya saya undang Hendro ya, Hendro Purnomo. Saya panggilnya Hendro ya, tapi bukan Indro, awas ya. Bang Indro ya, bukan. Tapi ini Hendro, makanya Hendro. Oke, sibuk apa sekarang, Bro? Sekarang sibuk kerja. Kalau weekend kuliah, terus ya sama keluarga lah. Gitu. Oh, sibukannya. Kuliah sekarang. Alhamdulillah deh, mau nyusul Dede kayaknya nih bentar lagi, doain cepet wisuda Dek. Padahal baru kemarin nanya-nanya kuliah bisa nggak ya katanya gitu kan Anda yang meracuni saya. Sekarang udah kuliah, mantap. Memang pendidikan itu penting ya. Iya. Pendidikan itu penting. Betul. Mau istilahnya apa sesibuk apapun kalau bisa ya kita bisa lebih tinggi lagi untuk pendidikan. Betul. Ilmu mah nggak berat bawanya deh. Bener. Yang berat mah biayanya. Bener. Yang berat biayanya sebenarnya itu nggak kerasa sih. Saya juga udah 4 tahun udah alhamdulillah ya tinggal wisuda mudah-mudahan. Amin. Ya bisa dibilang namanya menempuh pendidikan itu nggak ada batasan umur. Betul. Sebenarnya makanya saya juga nggak apa-apalah kuliahnya, orang lain mungkin udah pada lulus, saya mah baru mau lulus gitu. Betul. Kan kenapa? Karena pendidikan itu walaupun di enggak itu tetap ada pengaruhnya terhadap psikologis kita. Iya, betul. Mental, kesiapan, cara berpikir nantinya nambah. Cara gaya kita ngobrol gitu kan. Itu walaupun tanpa kita sadari gitu. Itu benar-benar teman-teman yang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu beda cara berpikirnya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian sibuk kuliah sama tetap kerja ya? Kerja masih ya? Masih. Sekarang masih di lokasi yang sama? Masih di Mandiri Syariah KCP Majenang. Mantap. Sebagai satpam. Kalau bahasa Inggrisnya mah security. Bahasa ininya mungkin Indonesianya satpam. Iya. Kalau bahasa kampungnya pengaman nih. Pengaman. Ada bahasa Jermannya lagi deh. Semeriti.
Sumber. Oke. Nah, Hendro ini menjadi ya istilahnya satpam yang menurut saya prestasinya luar biasa. Nanti Alhamdulillah. saya liatin lah untuk company profile Hendro ya seperti apa. Pokoknya Hendro ini bisa dibilang yang bisa menggapai istilahnya dari apa istilahnya yang tadi dibilang itu antara mimpi gitu kan, Antara poli, antara poli, security, dan mimpi keliling mimpi dunia. keliling dunia luar Amin, biasa, mudah-mudahan. amin. Nah itu istilahnya kenapa bisa dibilang antara mimpi security dan keliling dunia, bisa dijelasin dong apa tuh maksudnya gitu. Gitu. Sesuai dengan thumbnail kita dong. Bisa. Sebenarnya banyak deh yang harus yang pengen saya sharing di sini. Cuman nanti Dede nanya aja ya, mungkin apa yang mau Dede tanyain, karena kalau saya cerita takutnya ada yang kelewat karena banyak banget sebenarnya. Oh, banyak. Yang Kalau sejam nggak cukup sebenarnya. Kayaknya nggak cukup. Bikin part 2 deh nanti. Oh, siapa tuh. Oke, kenapa dibilang dari poli itu karena Hendro ini salah satu orang yang memang bukan hobi lagi, kayaknya maniak ke poli. Maniak. Tadinya saya mau kasih judul atlet yang tertunda gitu kan untuk ke nasional maksudnya gitu, karena untuk polinya jago banget ya gitu. Nanti kita liatin juga company profile-nya, videonya gimana dia kalau misalkan lagi poli. Gila lah pokoknya cemesan itu sampai tanah itu wah pokoknya gius gitu kan, sampai ngebelah debu gitu maksudnya ya. Hebat lah pokoknya. Oke, tapi masih dijalanin poli. Masih. Poli itu udah kayak apa ya? Udah kayak kebutuhan deh. Kayak bensin lah ya. Iya, kayak bensin. Ada kalau misalkan nggak pakai bensin ya kitanya susah bawa motornya nggak jalan gitu. Betul. Ya, jadi mau sampai kapanpun kayaknya poli itu harus jalan, nyempetin lah, harus minimalnya nyempetin. Ya karena poli itu ya olahraga lah ya. Betul. Ya istilahnya olahraga lah, yang olahraga yang kita cintai. Iya. Gitu. Biar kitanya nggak ngerasa berat gitu. Betul. Contoh misalkan harus kita olahraga minimalnya lari misalkan. Nah, kalau kitanya nggak suka lari mah susah gitunya. Jadi nggak dijalani secara ikhlas, dengan hati gitu deh. Bener. Kayak orang lain mungkin milihnya buat nge-gym, bikin member apa-apa. Cuma saya kan nggak hobinya ke situ. Udah saya yang hobi aja di poli. Benar gitu. Boleh. Nah, kalau misalkan untuk dari kegiatan kan kalau nggak salah nih, kalau seorang security itu kerjanya itu kita nggak tentu tuh. Gitu. Itu kok emang bisa ngatur jadwal antara istilahnya poli sama kerjaan kayak gitu. Oh. Apalagi sekarang kuliah loh. Iya. Gitu kan. Emang bisa tuh ngatur jadwal seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah bisa. Cuman emang semenjak kuliah itu kan kuliahnya saya ambil yang kelas karyawan. Jadi weekend antara Jumat sama Sabtu aja. Jadi kalau misalkan ada yang ngajak poli Sabtu Minggu, kadang saya Sabtunya nggak bisa. Oke, saya ikut tapi Minggunya aja ya. Gitu. Kadang gitu. Berarti, karena setelah kuliah itu. Oh, berarti Minggu free lah. Minggu free. Tergantung. Insya Allah Enggak. Kalau sekarang alhamdulillah jadwal saya tuh Sabtu Minggu libur. Jadi untuk tiap minggu kalau ada kegiatan poli, ada yang ngajak poli, insya Allah bisa. Oke. Berarti istilahnya kalau minggunya mah pasti bisa lah ya. Pasti bisa insya Allah kalau minggunya. Emang untuk apa kuliahnya sekarang ngambil jurusan apa? Ekonomi pendidikan. Wih, mantap. Loh, ekonomi pendidikan? Iya. Kok bisa ngambil ekonomi pendidikan? Gimana ya? Mungkin saya bukan ngiblat ke jurusannya dek. Cuma karena ini si kampusnya ini deket. Terus ya bukan jam kuliahnya. Pokoknya perkuliahannya itu fleksibel lah. Maksudnya sangat memudahkan para mahasiswanya. Makanya salah satu pilihan saya itu kesini tuh karena itu gitu. Bukan karena ada jurusan ini. Dan di kampus ini ada 2 jurusan, PGSD sama ekonomi pendidikan. Kalau PGSD kan mungkin kayaknya untuk yang benar-benar udah ada niatan untuk jadi guru ya. Kalau saya ambil ekonomi karena masih ada ekonomi masuknya karena saya di bank kan. Jadi masih adalah masuk perbankan. Meskipun nggak ada sedikit pun tujuan saya kuliah itu buat kayak naikin karir gitu semacam gitulah, enggak. Saya emang murni kuliah
tujuan pertamanya pengen ngerasain Oh, gimana sih kuliah gitu deh. benar. Iya, meskipun udah telat tapi nggak ada yang telat sih ya Nggak deh. ada. Pengen aja ngerasain sebatas sekarang kan baru sebatas cerita-cerita dari teman-teman yang udah ngerasain kuliah. Oh gini. Saya penasaran tuh deh, pengen ngalamin sendiri gitu. Gimana sih pengalamannya kuliah? Benar. Alhamdulillah sekarang saya realisasikan dan alhamdulillah nih sekarang udah mau semester 2. Wih, semester 2. Ya itulah, teman-teman juga kalau misalkan memang ini sebenarnya biaya itu jadi hambatan nggak buat kita bisa kuliah? Gimana ya? Awalnya saya berpikir gitu deh. Awalnya. Awalnya serius. Awalnya saya berpikir. Tapi setelah saya jalani dan sebelum saya jalani pun ada beberapa teman-teman yang sharing ke saya. Ternyata ada beberapa jalan Allah memberikan rezeki. Ya. Ada yang lewat keluarga, ada yang lewat pekerjaan. Salah satunya tuh ada lagi yang lewat pendidikan. Ya itu. Kalau kita nyari ilmu nih, itu udah nambah lagi tuh pintu rezeki kita deh katanya gitu. Dan setelah saya terjun langsung kuliah tuh bener ternyata deh ada aja gitu ya, karena nanti ada buka pintu lagi tuh, pintu rezekinya lagi ada sesuai slogan kita, buka peluang gitu ya. Soalnya bener loh, kemarin juga waktu si Kang Ana Nuriska di sini itu bilang bahwa yang namanya niatan baik itu pasti selalu ada jalan, katanya kayak gitu. Begitupun saya yang saya alami. Saya kuliah awalnya dulu ya, saya kira aduh kebiayain enggak ya gitu kan, tapi ternyata alhamdulillah itulah hebatnya pendidikan itu walaupun seberapapun biayanya pasti ada gitu. Ada dari mana gitu. Ya itu hebatnya ya, mudah-mudahan sampai lulus cepat. Amin, gitu kan. mudah-mudahan nantinya walaupun istilahnya gimana ya, yang namanya pendidikan kan pasti nggak bakalan semuanya keserap nih. Tapi yang namanya pengalaman, kemudian psikologi kita itu pasti berubah serius. Betul. Gitu. Karena kita banyak banget relasi yang baru, kemudian cara berpikir mereka juga beda-beda. Yaitu kita dapatnya di sana. Oke. Itu tentang kuliahnya ya. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan sekarang, untuk di sana sendiri sekarang posisi sebagai security ini udah berapa lama? Saya di Mandiri Syariah udah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dari 2016. Ya. Mantap. Dulu sebelumnya security juga di Jakarta, tapi bukan di Mandiri Syariah, itu di mall. Jadi total saya sebagai security itu sekitar 10 tahun deh. Saya lulus sekolah kan langsung di Jakarta. Pendidikan, terus penempatan, langsung jadi security. Karena cita-citanya sebenarnya dulu jadi apa ya? Pengen jadi apa coba dulu? Dulu banyak ya deh. Banyak. Namanya lagi masih masa muda gitu ya. Jadi banyak banget pengen anu gitu. Cuma pas sekolah di BP dulu gitu. Saya itu ada kepikiran jadi di otomotif. Tapi bukan yang kayak terjun langsung, tapi jadi pengusahanya gitu. Pengen jadi pengusaha otomotif, punya bengkel atau apa. Cuma saya nggak mau yang namanya kotor-kotornya dulu deh. Sebenarnya emang passion saya tuh kayaknya kurang di otomotif sebenarnya deh. Cuma saya agak kepanggil tuh karena dari keluarga, karena kakek saya, uwa saya itu kebanyakan hidupnya di dunia otomotif, industri otomotif. Itu yang punya bengkel las, ada yang punya bengkel punya perbengkelan lah otomotif. Rata-rata keluarga saya itu ke situ. Sebenarnya hati saya sendiri sebenarnya nggak ada, cuma karena agak ada kaitannya ke situ, saya makanya ke BP dan ngambil otomotif. Benar. Tapi kalau misalkan dulu ya Allah itu maha tahu dan maha adil ya. Kalau misalkan enggak ke BP mungkin nggak bakalan kenal saya, nggak bakal mungkin nggak bakalan ke Mandiri Syariah gitu kan ya. Betul. Kita itu nggak tahu cara Allah untuk menentukan hidup kita itu, kita nggak pernah tahu. Tapi istilahnya yang kita rasain itu, oh ini jalannya, oh ini gitu kan. Ya itulah. Oke. Nah, jadi ini tuh teman saya waktu di STM dulu. Soalnya apa? Soalnya sama-sama dia itu di organisasi yaitu Pramuka. SMI dulu ya. SMI pernah, OSIS juga. Soalnya apa? Soalnya dulu cita-citanya sempat pengen jadi ya istilahnya polisi, TNI, sama lah semua yang istilahnya anggota Pramuka ataupun ini pasti pengen ke sana. Tapi ya untuk di sana nggak bisa. Oh, sempat Pasus juga ya. Pasus ikut juga. Saya semua pokoknya semua organisasi ikut.
Ya jadi berarti secara tidak langsung kegiatan organisasi mempengaruhi nggak terhadap sangat mempengaruhi, serius udah sangat 3 orang mempengaruhi. bintang tamu mempengaruhi teman-teman. Makanya ada yang sekarang masih istilahnya sekolah, walaupun istilahnya di masa pandemi mudah-mudahan cepat berlalu. Nanti cobainlah ikut organisasi seperti itu ya. Cobain organisasi biar apa, biar ngerasain tuh, dan hasilnya nggak bakalan sekarang kerasanya, nanti setelahnya. Ya contohnya ini gitu. Jadi istilahnya nggak gampang loh jadi security gitu ya, harus jiwa mentalnya kuat, siap dibentak orang juga gitu kan ya itu. Tapi dulu kan nggak, kita mah taunya sakit hati dibentak sama senior ya gitu. Bener. Tapi ternyata sekarang manfaat banget ya. Betul banget deh. Kitanya jadi nggak terlalu cengeng kalau misalkan kita dapetin masalah gitu. Nah, buat itu. ngomong aja dulu mah kayaknya malu banget ya. Malu itu yang paling utama itu. Kita udah punya mental untuk ngobrol di depan gitu. Salah satunya lebih percaya diri lah. Intinya itu yang bekal paling penting banget nanti di dunia kerja dan di masyarakat. Nggak usah sampai ahli di organisasi itu, yang penting kita tahu, pernah ngalamin, nantinya kita dapat pengalaman dari situ. Jadi situlah. Oke. Nah, terus apa namanya tuh, kalau di Poli sendiri dari dulu sampai sekarang sebenarnya punya cita-cita yang lebih nggak sih untuk di dunia Poli sendiri? Oh, kalau di dunia Poli itu sebenarnya saya nggak terlalu narget ke prestasi yang jauh-jauh deh. Soalnya Poli itu udah kayak apa ya, hobi. Istilahnya nggak dibayar pun sebenarnya saya mau tuh sebenarnya, karena itu emang udah hobi banget dari kecil, dari SD sampai yang bener-benernya saya sampai latihan apa ya, setelah saya pindah ke Banjar. Saya kan kecil di Tasik. Setelah SD kelas 6 saya pindah ke Banjar, saya ketemu kayak Idai, teman-teman kita juga, teman-teman satu RT di Sumanding, dan ya sama mereka saya latihan dari SD. Dan itu apa ya, udah kayak apa ya, saya bilang tadi kayak kebutuhan deh. Istilahnya saya diajakin kemanapun, apalagi zaman sekolah, istilahnya nggak dibayar pun saya mau tuh. Karena udah kayak jadi kebutuhan. Jadi saya bilang udah jadi kayak kebutuhan. Bagi para pencari pemain voli, ingat tuh, catat ya. Dia nggak apa-apa nggak dibayar juga, ajak aja main gitu kan, nggak usah ngeluarin duit. Sayanya sih nggak apa-apa dibayar, cuman bensin motor butuh bensin bos. Betul. Saya sih nggak apa, cuman motor nggak jalan kalau nggak ada bensinnya bos. Istilahnya bensin lah ya, kayak gitu. Mudah-mudahan aja setelah yang nonton ini ada yang berminat untuk istilahnya polinya. Ada teman saya nih, Hendro ya. Boleh kepoin aja Instagram @hendropurnomo04, ada di bawah ya, @hendropurnomo 04 ya. 04. Nah teman-teman, karena setiap orang itu punya keahlian, belum tentu mereka itu disalurkan untuk berbisnis atau apa enggak, tapi punya kemampuan sehebat apapun, kalau niat orangnya memang itu mah dah hobi gimana lagi gitu kan, ya pasti dijalanin. Nggak melulu ngelihat uang gitu. Seperti itu ya. Oke. Terus gini, yang saya takjub ngomong-ngomong soal Instagram ya, karena saya perhatiin Hendro ini di Instagram sebenarnya, karena kalau ketemu jarang gitu ya. Ketemu kalau dia lagi mau servis motor gitu kan ke kita ya baru saya ketemu. Ini kalau saya perhatikan di Instagram, yang saya paling applause lah ya, Hendro Purnomo ini menjadi salah satu frontline terbaik ya, frontliner terbaik ya, untuk perlombaan di Mandiri Syariah ya. Di Mandiri Syariah. Apa itu? Senasional. Gila. Senasional frontline. Asli dari mana? Asli dari apanya? Sukarame apa di mana? Sumanding. Orang Sumanding punya. Orang Sumanding. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang bisa berhasil, tapi mereka enggak show up gitu, enggak istilahnya apa ya, enggak istilahnya di tayangin ataupun ditampilin ke orang banyak gitu, belum tahu gitu, karena ya menurut mereka sekalipun mereka udah mencapai sesuatu prestasi yang bagus ya, tanpa kita ombar ke orang lain juga lama-lama bakalan orang tahu gitu ya. Kayak gitu.
nasional loh, gila ya. Dan hebatnya lagi, hadiahnya itu yang bikin saya ngiler itu. Bisa tur ke 2 negara sekaligus. Alhamdulillah. Yang pertama apa, Bro? Ke Singapura. Ke Singapura, coba gratis, men. Gratis. Gitu kan, gratis ke Singapura gara-gara juara frontline terbaik ke nasional ya. Yang keduanya apa coba? Bisa umroh, Bro. Alhamdulillah. Umroh. Dalam 1 tahun. Iya. 1 tahun itu dalam 1 tahun 2019 itu kemarin rekor saya dan mungkin rekor security Mandiri Syariah se-Indonesia kayaknya. Iya. Orang security bisa pergi ke 2 negara. Ngeri. Dalam 1 tahun gratis. Tanpa biaya, malah diongkosin, malah dikasih uang saku. Oh, kayaknya rekor deh, kayaknya belum ada lagi yang mencahin. Alhamdulillah ya, mantep. Makanya itu kenapa ditambah kita antara poli gitu kan ya, security dan keliling dunia. Mimpi keliling dunia. Belum kesampaian, cuma saya mimpi suatu saat bisa keliling dunia. Mungkin ke negara lain dulu lah ya, untuk nggak ke semua negara, beberapa negara lagi. Tapi pencapaian udah istilahnya bisa berangkat istilahnya dengan gratis ke 2 negara itu juga udah istilahnya bisa dibilang ya setengah keliling dunia juga. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau saya boleh pilih ya, keliling dunia saya diberatin ya kalau saya dikasih kesempatan gitu ya. Ya saya ke Tanah Suci dulu. Saya pengen sebelum ke yang lainnya deh. Sebelum ke yang lain ya, betul. Kan. Harus deh. Mudah-mudahan doanya terkabul. Amin. Mudah-mudahan harus deh. Bener, harus pernah ngerasain yang namanya ke Tanah Suci. Mau itu mau haji. Amin, mudah-mudahan haji. Amin. Mau umroh dulu atau apalah ya, istilahnya ke sekedar traveling juga. Aduh, ke Tanah Suci, ke Madinah dan ke Mekah terutama kota 2 kota mulia itu deh. Luar biasa, Masya Allah. Suasananya itu wah udah nggak ada di tempat lain kayaknya deh. Luar biasa. Saya kangen sebenarnya, rindu saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke sana sama keluarga saya gitu. Itulah intinya, Mas. Nah, yang saya mau tanyakan nih, waktu di sana nih. Ya soalnya lagi ngobrolin masalah Tanah Suci ya, saya jadi kepancing nih. Itu ada ada yang menjadi pembeda itu untuk ke sana itu, padahal di sana itu kan cuacanya panas tuh ya, tapi kok pada pakai istilahnya gimana ya, enggak gerah gitu ya. Nah di situ yang saya wah berarti bener istilahnya di Tanah Suci ini benar-benar puasa lo gitu kan. Walaupun kitanya istilahnya pakai pakaian yang misalkan serba tertutup dan sebagainya, tapi enggak kegerahan itu kan, enggak biasa aja, enggak gitu berasa. Nah kayak gitu. Jadi itu yang saya ngebuat saya tuh pengen ngerasain ke sana gitu. Orang-orang istilahnya walaupun kelihatannya panas banget gunung pasir kan, tapi suasananya adem gitu kan. Itulah. Sejuk. Itu ya. Oke, nah jadi itu yang kenapa ngebuat saya iri sama Hendro ini, karena pencapaian dia itu bisa dibilang luar biasanya itu berangkat dari ya bisa dibilang nol lah ya. Iya, tanpa istilahnya modal apa-apa gitu kan. Yang penting kita kerja bener, ikhlas, sepenuh hati, enggak ngegerutu gitu kan dalam hal apapun. Ya pasti sesuatu bakalan menunggu kita apapun itu. Oke. Nah, Ndro, sampai sekarang nih pencapaian kamu kan bisa dibilang udah nyampe 2 negara, kemudian udah di kerjaan juga udah nyaman gitu kan. Orang-orang udah istilahnya siapa sih yang nggak kenal kayak Hendro untuk di Mandiri ya saat ini gitu kan. Nah terus ada nggak sih sesuatu yang pengen diraih nih atau di istilahnya dilaksanakan tapi belum sampai sekarang? Sebenarnya ada nggak sih hal itu gitu, atau yang pengen dicapai lah tapi yang belum kecapai nih sampai sekarang? Apa sih? Untuk pekerjaan ya realistis aja. Saya pengen sih kerja yang lebih mungkin dari ini ya deh ya. Tapi alangkah baiknya saya juga nggak terlepas dari Mandiri Syariah. Saya pengen tetap di Mandiri Syariah. Semoga nih para pimpinan Mandiri Syariah nonton. dengerin. Ya pengen namanya juga hidup manusia.
tujuannya ya ingin meningkatkan taraf hidup ya deh ya. Betul. Jadi saya orangnya tuh nggak mau stuck di sini gitu deh. Ya. Jadi misalkan security ya ada keinginan untuk naik dan naik. Tapi kembali lagi kuliah saya tujuannya bukan ke situ ya Iya, dia. iya. Asli murni untuk cari ilmu dan ingin mengalami Pengalaman. untuk masalah pekerjaan ya. Untuk masalah pekerjaan ya ke situ. Ya minimal jadi security tapi di bagian mananya gitu. Oh, ya. iya. Jadi Berarti megang intinya levelnya lah lebih naik lagi lah betul ya. Ya walaupun deh. nggak levelnya ya pendapatannya lebih naik lagi lah ya. Itu bener banget deh. Mudah-mudahan nggak masih di lingkungan Mandiri Syariah lagi, soalnya Mandiri Syariah itu udah berjasa besar buat saya, udah memberi saya semuanya lah istilahnya, udah memberi saya banyak banget dan gak mau terlepas dari situlah mudah-mudahan. Karena saya udah kayak keluarga banget di Mandiri Syariah itu. Oke. Mantap. Mudah-mudahan. Dengerin tuh. Jadi istilahnya kalau seseorang yang kerjanya ikhlas itu nggak bakalan mungkin dia itu ngerasa kurang gitu ya, istilahnya kemudian pindah kemana pasti nggak mungkin kayak gitu. Soalnya apa, kalau dinikmati itu dia nggak mempunyai mimpi yang pengen wah saya kerja pengen di karena di mah lebih gede, enggak, tapi saya pengen tetap di sini tapi ya istilahnya seenggaknya saya ada peningkatan di sini. Nah itu yang istilahnya perlu kita contoh juga. Jadi enggak ini mah kurang dikit pindah jangan kayak gitu lah ya. Syukuri dulu aja, sebenarnya rezeki mah nggak bakalan kemana kemana deh, yang penting ikhtiar gitu ya. Iya. Oke, berarti itu ya. Nah itu dari segi kerjaan. Dari yang lain ada nggak? Dari yang lain yang kayak tadi lah yang saya bilang, saya itu punya mimpi ingin keliling dunia. Salah satu alasannya setelah saya pergi ke 2 negara itu deh. 2019 tepatnya bulan Mei saya pergi ke Singapura karena hadiah dari The Best Frontline Competition itu yaitu salah satunya itu tiket traveling ke Singapura selama kurang lebih 1 minggu lah, sama pulang pergi sama di Jakarta ke rumahnya juga kurang lebih seminggu. Itu untuk hadiahnya ya. Nah di situ di Singapura saya ketemu atau saya nemu budaya-budaya baru di Singapura itu. Oh gini gitu ya deh. Dan itu membuat saya ketagihan deh. Aduh ini Singapura udah kayak gini, gimana nih kayak tetangga negaranya nih gitu. Misalkan Thailand, terus ke mana Brunei, Malaysia kayak gimana ya. Nah itu yang bikin saya penasaran deh dan ketagihan deh. kayak ketagihan gitu, pengen ke negara-negara lain gitu loh. Dan alhamdulillah pada bulan Mei Singapura, Oktobernya itu saya diberi kesempatan untuk bisa ke Tanah Suci Saudi Arabia. Masih 1 tahun itu deh, beberapa bulan doang. Itu kalau untuk umroh saya nggak ada bayangan sama sekali sebelumnya karena itu di luar hadiah sebenarnya deh. Cuman alhamdulillah di kantor Kanwil itu yang membawahi cabang saya, alhamdulillah memberikan award itu, apresiasi itu ke saya karena saya mewakili menjadi the best security, mewakili RO tersebut di nasional di Indonesia. Jadi mungkin saya membawa nama harum Kanwil. Jadi saya memberikan apresiasi itu. Yang sebelumnya saya nggak sama sekali, demi Allah saya nggak kebayang sedikit pun deh. Saya apa ya, untuk umroh itu sebenarnya saya agak ngeri gimana ya deh. Tahu sendiri lah, bukan masalah nggak maunya ya deh ya. Cuman saya merasa diri saya tuh apa gitu deh. Baca Al-Fatihah aja belum bener deh. Ya nggak. Jadi saya minder di situnya. Aduh apa iya gitu saya umroh besok, gitu loh. Saya dengar cerita dari orang gitu, banyak kejadian aneh gitu loh. Aduh saya bener apa ya, banyak banget pikirannya. Udah pertama saya nggak ada bayangan sedikit pun untuk umroh gimana tapi alhamdulillah ya jadi gitu deh. Untuk umroh itu apresiasi karena rutin untuk setiap tahun itu Mandiri Syariah memberangkatkan karyawannya umroh. Nah dan alhamdulillah saya dapat jatah pada 2019 itu karena ya saya mewakili Kanwil mengikuti Best Frontline Competition 2018 di nasional. Pokoknya ini ya yang ngebuat
apa ya, saya tuh sebenarnya dari dulu juga emang suka yang namanya kompetisi ya. Ya. Dari karena kita nih orang-orang yang suka banget dengan kompetisi. Dulu waktu sekolah kita itu sering banget ikutan yang namanya lomba-lomba, ya baik itu di pramuka, di KBB gitu kan, paskibra ataupun di pecinta alam gitu kan, kita ikutan terus biar apa, biar sebenarnya sih yang pertamanya itu seneng ya, seneng gitu. Jadi masalah juara itu nanti aja lah Iya, gitu, yang nomor penting kita kesekian. bisa pakai pakaian yang serempak gitu kan, kemudian yel-yel gitu kan, kemudian bisa membuat cewek-cewek tertarik gitu ya. Kalau itu sih visi misinya itu dulu itu gitu kan, target yang penting punya target dulu gitu, targetnya bukan juara dulu kalau dulu, tapi ada kenalan baru, ada gitu. kenalan baru, ketemu orang baru ya nggak, Iya. banyak kenalan gitu. Ngobrol-ngobrol sama orang baru itu seneng banget di situnya. Benar, Apalagi benar. saya yang di nasional deh. Itu kan seluruh Indonesia. Benar. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ada ya. Dari Palu, Jawa Timur, Jawa Tengah udah. Adalah semua sampai sekarang alhamdulillah kita masih kontekan. Alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman juga kalau misalkan belum tahu nih, Hendro ini juga memang sering rutin main volinya untuk saat ini di mana? Ya masih sekitaran Cilacap, Banjar aja. Cilacap, untuk sekarang Banjar. saya udah agak kurang deh karena umur mungkin deh. Umur kita udah tahu Sekarang mah lebih banyaknya update ya. Iya, update-nya aja. Update-nya tapi videonya yang dulu-dulu gitu. yang itu lagi, yang penting pencitraan gitu. Tapi penting. jangan salah, walaupun sekarang posisinya dia bilang istilahnya umur, tapi tetap yang namanya mainnya sekarang masih lumayan lah. Jadi kalau yang mau rekrut gitu kan buat turnamen mangga sikat gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, apa ya, istilahnya untuk Hendro sendiri nih, yang saya mau tanyakan ini, sekarang ini di enggak juga kita kan ngalami pandemi nih. Iya. Ngalamin pandemi. Sebenarnya untuk di Mandiri sendiri atau di tempat kerja sendiri itu berpengaruh banget nggak sih pandemi ini? Iya. Tentu untuk karena COVID-19 ini segala sesuatu itu pasti, termasuk di kantor itu pasti banyak perubahan deh. Pertama jam kerja aja kita yang dulu waktu normal kita tutup jam 4 karena kita kan bank syariah. Kalau bank konven kan jam 3 udah tutup ya. Kalau kita karena bank syariah jam 4 baru tutup. Sekarang per minggu kemarin kita tutup lebih awal. Jadi jam 2 siang. Jam 2. Iya, jam 2 siang. Jam operasional mulai setengah 9, yang tadinya jam 8. Tadinya jam 8 sampai jam 4 normalnya. Untuk saat setelah pandemi yaitu mulai setengah 9 sampai jam 3 tadinya. Cuma karena sekarang lagi ramai lagi jadi dipercepat lagi lebih awal jadi jam 2 tutupnya. Oh, oke. Itu. Berarti memang berpengaruh juga ya. Berpengaruh banget, apalagi kita namanya di bank jadi orang keluar masuk di situ. Makanya kita protokolnya luar biasa, harus digunakan benar protokol kesehatan. Tapi sebenarnya kalau bilang nyaman gak nyaman ya, sebenarnya dengan keadaan kayak gini nyaman gak? Tentu aja enggak deh. Iya, tentunya enggak ya. Tentu aja enggak. Tapi sebenarnya kalau yang Hendro rasain sendiri, ada hikmahnya gak sih dari semua masalah ini? Ada. Sesuatu yang memang yang tadinya, contoh nih misalkan gitu kan, kalau saya pribadi sih dengan adanya pandemi ini, yang tadinya saya enggak tahu A bisa jadi tahu A, yang tadinya saya enggak bisa Zoom sama sekali sekarang jadi bisa meeting Zoom gitu kan, dan sebagainya. Itu istilahnya segala sesuatu yang memang jadi sesuatu yang dipaksakan tapi jadi bisa gitu. Iya. Kalau Hendro sendiri ada nggak sih hal-hal yang memang dirasa ini kok bisa gara-gara ada pandemi gitu? Ya salah satunya saya lebih update ke sosmed gitu, kayak ke aplikasi-aplikasi baru yang emang mewajibkan saya ke situ gitu, kayak kuliah otomatis saya juga online deh. Oh iya. Padahal baru semester 1 yang harusnya masuk sering gitu ya, karena kuliah dasar ternyata kita online juga deh. Ya yang begitulah namanya online sama tatap muka kan, aduh luar biasa, beda banget. Dan mulai
terbiasa dari situ deh. Ternyata ya kembali lagi ke apa ya, segala sesuatu kan sekarang mulai gadget ya, karena pandemi. Jadi kita harus apa ya, harus dikurangin yang namanya tetap muka langsung. Ya itulah salah satunya juga. Jadi dari gadget itu. Tapi untuk pandemi ini apakah istilahnya membuat seseorang menjadi tidak produktif, atau istilahnya justru jangan seperti itu dan buat eksperimen atau istilahnya inovasi lain? Jangan, harus tetap produktif, kreatif gitu deh. Kreatif ya. Kemarin saya di rumah, nggak jauh sih, masih di satu desa. Karena gabut, baru sekarang gabut namanya. Saya bikin foto sama video sih lebih tepatnya, sama teman-teman yang bernuansa 90-an yang sekarang lagi musim di Instagram. Oh iya, Instagram saya pernah ngeliat saya. Waduh ini orang. Itu saya nemuin karena saat pandemi saya lihat video orang, mungkin orang itu juga bikin video ini karena mereka gabut. Saya yakin. Terus saya lihat-lihat, ih kok keren ya, bagus ya editannya gitu, fotonya zaman dulu gitu, pakai pakaian lama. Itu saya salah satunya itu, saya bikin itu deh. Alhamdulillah view-nya banyak di Instagram. Pantas kata saya, ini orang gitu kan, wah ini istilahnya kok masih kepikiran gitu kan, bikin kreatif kayak gini gitu kan. Terus istilahnya apa, dan banyak orang yang suka juga iya gitu, kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah. Biasanya video saya posting video di Instagram paling yang nonton ratusan lah. Itu yang postingan saya itu satu nyampe 1000 lebih. Tayangan. Mantap. Mungkin kebantu sama hashtag juga. Alhamdulillah tuh, itu rekor loh. Padahal saya nggak terlalu niat banget gitu, cuma karena lihat video orang, kayak bikin backend, pengen bikin lah gitu. Saya ajak beberapa temen bikin, alhamdulillah jadi bagus, alhamdulillah. Mantap ya. Pokoknya kalau misalkan mau lihat nih ya keaktifannya di Instagram atau apa nama Instagramnya? @hendropurnomo04. @hendropurnomo04. Teman-teman tinggal DM aja ya. Tapi ya Pak, udah berkeluarga ini yang biasa aja. Oke, Bro, terakhir nih buat Hendro, sampein dong ke teman-teman yang nonton sekarang, apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi seseorang itu, menjadi seorang Hendro Purnomo yang bisa dapetin kerjaan, kemudian istilahnya dari kerjaan itu bisa berprestasi, kemudian bisa mengantarkan istilahnya sampai ke 2 negara tadi gitu kan. Intinya apa yang mau disampaikan untuk bisa meraih semua, dan pasti semua orang bisa kan? Iya pasti. Misalkan ada kiat-kiat tertentu. Nah, iya. Kiat-kiatnya apa aja sih buat teman-teman yang nonton sekarang? Silahkan. Ya, mungkin rahasia saya, salah satu rahasia saya akan sharing ke teman-teman. Mungkin tadi di awal ya, saya doa gitu, saya doain, bukan saya doain teman-teman. Teman-teman penonton termasuk Dede juga saya doain, karena saya punya prinsip doa itu ibarat celengan, Dek. Ibarat celengan. Mau itu bentuk doa untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Bayangin kita punya satu celengan ayam-ayaman lah kalau zaman dulu ya, yang bisa kita pecahin terus bongkar gitu. Bayangin satu doa itu adalah satu koin uang, Dek. Yang setiap kita doa, maupun doa untuk orang lain apapun doa untuk diri sendiri ya, itu tuh satu doa tuh udah satu koin, satu koin yang pada akhirnya nanti suatu saat nanti akan kita pecahkan, Dek. Si doa-doa itu, Dek, untuk kembali kita ambil gitu. Nah, saya yakin dari doa itu benar luar biasa. Dan saya sering melakukan itu, mau itu ketemu orang baru, apalagi teman lama ya, misalkan kalau misalkan habis ketemu terus say hi, mau pergi, ya udah sehat-sehat ya gitu, sehat-sehat, banyak rezeki, berkat terus ya. Itu meskipun kita doain orang, tapi itu nantinya akan imbas kita loh, Dek. Itu saya sangat percaya itu, Dek. Itu salah satunya itu doa. Kemudian kayak sedekah apa itulah, itu mungkin orang lain juga banyak yang dengar ya, dari orang lain juga ya. Salah satunya juga saya merasakan itu, lakuin itu gitu. Terus lakuin apa yang kita suka, Dek. Kenapa tadi temanya itu volley, security,
dan mimpi keliling dunia. Mhm. Karena sebelum saya jadi security itu saya punya hobi voli, Dek. Oke. Dan secara tidak langsung hobi voli itu membawa saya bisa bekerja di Mandiri Syariah. Oke. Karena saat interview mereka belum tahu nih, si HRD itu belum tahu skill saya apa sebenarnya. Pas saat interview, bisa olahraga apa Mas? Oh, alhamdulillah saya bisa voli Pak, saya hobi banget voli. Wah kebetulan katanya. Kebetulan kantor kita kan sering ngadain setahun 2 kali tiap semester ada perlombaan antar bank gitu katanya. Udah berarti itu udah menjadi nilai plus saya. Coba waktu itu saya nggak punya skill voli. Saya jawabnya, oh saya nggak bisa olahraga apa-apa Pak gitu. Otomatis mungkin saya nggak diterima. Bisa aja kan ya. Iya, karena saya punya nilai plus aja saya bisa voli karena saya terima. Secara tidak langsung voli itu membawa saya ke Singapura dan ke tanah suci. Iya benar. Iya kan, karena voli saya bisa diterima kerja di situ. Dan setelah saya kerja di situ, saya menjadi the best security nasional 2018 dan bisa membawa saya ke 2 negara itu, Dek. Alhamdulillah. Ya. Itu ikat kaitannya di situ, Dek. Benar. Itu secara tidak langsung ya, Dek. Saya juga baru kepikiran sekarang loh, Dek, itu sebenarnya. Sekarang setelah saya pergi umroh saya pikir-pikir, oh iya ya hobi saya yang tadinya apa ya, cuma hobi-hobi dari kecil, fisik bukan yang benar-benar buat difokusin, tapi secara tidak langsung membawa saya ke situ, Dek. Benar. Ya di samping cara kerja kita apa. Nah, di situ juga setelah saya keluar gitu ya, seperti saya bilang, saya jadi pengen punya mimpi untuk keliling dunia. Karena saya pengen ngerasain negara-negara lain nih kayak apa nih budayanya nih. Dan itu mimpi saya, Dek. Dan saya janji saya akan bangun. Amin. Bukan cuma mimpi, saya akan bangun untuk mewujudkannya, Dek. Harus. Iya, saya bukan jadi mimpi aja. Saya janji itu saya akan bangun tidur. Benar. Akan bangun dari mimpi itu dan saya akan melakukan itu, mewujudkannya. Oke, itu ya. Jadi intinya pada dasarnya adalah yang tadi diceritain ya. Kalau kita memberi doa kepada orang lain, maka doa itu bakalan balik ke kita. Itu benar. Kemudian kalau masalah sedekah, kalau kita ngasih ke orang lain, kita bakalan berkali-kali lipat kita dapetin balasannya. Seperti itu, benar. Oke, makasih banyak. Sama-sama, Dedek. Hendro Purnomo udah bisa nyempetin jauh loh gitu kan, bisa istilahnya hadir sama saya, kontekan gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa terus ya. Amin. Ada part 1, part 2, part 3-nya gitu kan. Saya nunggu nih diundang Dede lagi nih. Nanti bisa kesini lagi. Soalnya apa? Soalnya ya berawal dari teman-teman saya sendiri dulu yang saya undang, yang memang menurut saya ini bisa jadi inspirasi buat saya. Amin. Karena tujuan istilahnya saya buat ini juga, saya jalanin lagi silaturahmi. Kedua, terdokumentasi bahwa ini loh kita pernah membuat seperti ini. Betul. Suatu saat gitu. Betul. Kan seperti itu. Apapun baik itu istilahnya channel ini istilahnya berkembang atau tidak, kata kasarnya ya mudah-mudahan sih berkembang terus ya. Doain juga buat channel ini mudah-mudahan manfaat gitu kan, dan berkembang buat yang lainnya biar istilahnya makin banyak orang yang bisa memberikan sharing pengalaman hidupnya di channel ini. Amin. Okay. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi buat Hendro, mudah-mudahan kehadirannya manfaat buat kita semua, dan ingat selalu ya bahwa segala sesuatunya harus dibuka peluang. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you.